wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita untuk ke masjid menghadiri sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan pada malam hari ini kita mengambil tema 2 kaidah prinsip dalam hidup seorang muslim. Dan dengan memahami, gak cuma tahu tapi paham kaidah ini, maka insya Allah panjenengan bisa hidup sebagai seorang muslim niku kanthi tenang, aman, tidak was-was, tidak bingung. Karena nanti jangan kalau tidak paham kaidah ini, di dalam kehidupan ini banyak orang yang menyampaikan hal-hal yang seolah-olah datang dari agama, tapi sebenarnya jauh dari agama. Dan ini yang kemudian menjadi kebingungan kita karena kita tidak punya pondasinya. Tapi kalau kita ngerti kaidah ini, paham, insya Allah nanti orang ngomong apa aja kita mudah memahami iki wong bener atau wong salah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke inti kaidahnya, Nabi SAW bersabda yang sering saya ulang-ulang di sini, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan, tenang hidupnya. Jadi orang yang mau bermajelis ilmu tenang. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi atau dikaruniakan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan akan dilingkupi para malaikat, dijogo sama malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut di sisi para makhluknya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penafsiran dari wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaunginya, itu ditafsirkan oleh seorang ulama, maknahu al-ma'unah wa tasiru al-mu'nati bisa'yi fi talabih, yaitu mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu, salah satunya. Tapi sebenarnya maknanya luas ya, termasuk dengan akan dimudahkan mendapatkan rezeki, dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari orang-orang yang aneh-aneh gitu kan. Dan tadi saya bilang kaidah ini yang nanti saya akan sampaikan itu menjadi pegangan ketika kita ketemu sama orang aneh. Nah kok ndelalah kita karena sering bermajelis ilmu malah nggak ketemu, ya tambah alhamdulillah gitu. Tapi nek akhirnya ketemu, kita punya filternya. Walaupun mungkin jenengan nggak hafal banyak ayat, nggak hafal banyak hadis, tapi sekiranya paham kaidah ini nanti, jenengan akan mudah mengidentifikasi benar atau salah suatu perkataan yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain kita diminta untuk senang bermajelis ilmu, duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mencari ilmu, maka kita diminta untuk juga bersemangat. Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-syams summa shalla rak'ataini." Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu duduk sambil mengingat Allah, berzikir sampai matahari terbit. Berzikir itu maknanya banyak. Nek bar subuh berzikir di sini sebenarnya boleh sholat, tapi dalam konteks bar subuh tidak boleh. Berarti dikecualikan sholat. Berarti berzikir ini maknanya ketika jenengan wonten acara, jenengan diminta untuk duduk di masjid untuk berzikir. Apa itu ya? Wirid itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau berzikir dengan makna yang lain, bisa juga dengan membaca Al-Qur'an.
Atau berzikir dengan makna yang lain bisa juga dengan majelis ilmu. Makanya majelis ilmu pada subuh itu bagus. Ketika jenengan menghadiri lalu kok itu sampai napa suruk, mboten klentu nggih jam 6 kurang seperempat maka lebih nggih. Kata Nabi SAW, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrotin. Maka dia yang sholat subuh dan mau duduk di masjid baru pulang setelah suruk tapi sholat dulu 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Sehingga panjenengan yang longgar bar subuh niku ampun kesesa kundur jumeneng rumiyin ten mriki zikir wirid sampai suruk. Turu entuk ora? Mboten, perintahnya zikir mboten tilem. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ibu-ibu di rumah boleh gak? Boleh. Karena ibu-ibu hukum asalnya sebenarnya sholatnya yang utama niku di rumah. Ning dengan catatan tepat waktu. Ampun mengke sholat maghrib nyedaki isak, sholat isak nyedaki subuh gitu kan. Mengke sholat subuh nyedaki duha lah niku mboten angsal. Pramila kalau memang jenengan saged di rumah tepat waktu sholat subuh bar niku lalu jenengan zikir wirid sampai suruk ditutup dengan 2 rakaat, insya Allah sama pahalanya dengan yang disebutkan tadi. Kalau yang disebutkan tadi memang khususan buat laki-laki. Tapi apakah perempuan tidak boleh di masjid? Boleh. Dengan ke masjid boleh untuk sholat subuh, lalu kemudian zikir wirid sampai suruk, baru kemudian begitu dah suruk sholat 2 rakaat. Nah, untuk mengantisipasi ngantuk atau mungkin biar mendapat hikmah yang banyak, niku sebenarnya ditekankan atau kalau bisa diusahakan ya, masjid itu mengadakan kajian pada subuh sampai suruk gitu kan. Nah, sehingga nanti harapannya bar kajian niku bisa ditutup dengan sholat 2 rakaat baru sami kundur. Kok ditambahi sarapan bareng nggih angsal. Ning sok-sok niku bar pengaosan sarapan bar sarapan mulih. Mboten salat suruk. Dadi mboten entuk pahala haji umroh ning entuke soto gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih niki perlu jenengan siasati nggih. Ini enggak menyalahkan takmirnya enggak salah. Kitanya gitu loh, kadang iki pes sarapane metu dhisik terus bar sarapan langsung mulih gitu kan. Nah, kedae nggih salat rumiyin ngoten nggih. Pramila kula niku ten beberapa kajian pada subuh niku nggih sosok ngitung sing keri salat niku nggih terbatas banget, cuma 10, gak nyampe 20 lah gitu. Padahal jamaah mungkin ratusan ngatus ngeten iki gitu. Jadi begitu selesai banyak yang malah pulang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Nah, kalau majelis ilmunya kemudian terjadi antara 2 sholatnya tadi, antara pada maghrib sampai nanti isya, maka duduk jenengan niku terhitung sedang sholat juga. Sehingga nggih tinggal ditambahi ben tambah afdol majelis ilmu kalih zikir kalih wirid. Kali istighfar ya angsal. Nah, terus hubungannya apa Mas karo 2 kaidah kuwi ya. 2 kaidah itu gitu akan jenengan pahami ketika jenengan kalau nggih mengerti dan biasa bermajelis ilmu, jenengan akan mudah memahami. Makanya Nabi SAW mengingatkan, dan ini nggih sering saya ulang-ulang kalimat ini atau hadis ini. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Tak tinggalkan 2 perkara yang kalau sekiranya ini kamu pegang, maka kamu enggak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan hadis. Nah, kanggo jamaah apa ora? Ngangge, tapi jamaah kaum muslimin secara umum. Bukan jamaah tertentu ini itu boten nggih. Nggih jamaah jenengan semua ini loh sebagai saudara sesama muslim, bukan terus harus ormas ini atau ormas itu boten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah kita bermajelis ilmu dan setelah kita ngerti inti ilmu itu adalah Quran dan hadis, maka kita harus ngerti juga tugas utama kita adalah ibadah. Jadi ini kalau jelaskan dari paling bawah naik nanti sampai intinya kaidahnya itu. Nah, harapannya ya jenengan nggak lupa gitu. Tapi nek langsung kaidahe engko ya ndang lali gitu. Maka harapan saya prosesnya ini dari bawah ke atas itu jenengan bisa memahami nggih sebenar-benarnya sehingga jenengan nanti ingat. Sehingga nanti nek ditawani kon mlebu jamaah iki jamaah kuwi jenengan tinggal mengidentifikasi. Iki nek nganggo kaidah kae mlebune ning endi ya. Nah, bener apa salah ya? Matur nuwun jazakallahu khair. Nah, Allah berfirman dan insya Allah jenengan sering dengar dan mungkin sebagian besar jenengan apal. Dan Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe kabeh jin menungso kuwi tak ciptake nggo ibadah. Jadi hidup kita ini harusnya ibadah tok. Nah, hanya saja kita kadang salah paham. Salah pahamnya apa? Ibadah niku yang kita pahami nggih namung salat, poso. Sisone enggak kita anggap ibadah. Makanya pemahaman itu kurang tepat karena apa? Faktanya kita sholat itu sehari semalam nek ngomong ke sholat itu nggih namung umpami 5 menit ping 5 nggih namung selangkung menit. Wis dibonusi 5 menit meneh setengah jam dari 24 jam. Berarti kan sebenarnya secara mayoritas nek kita memahami ibadah niku nggih cuman ritual-ritual niku, sebenarnya hidup kita itu kan lebih banyak enggak ibadah daripada ibadah. Sedangkan Allah memerintahkan atau menyatakan nek kamu tak kasih hidup tak ciptakan itu untuk beribadah. Berarti sebenarnya kan kita melanggar toh. Pertanyaannya apakah benar kita melanggar? Nah, ini yang perlu kita perjelas gitu. Matur nuwun jazakallahu khair. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW naik untuk Isra Mi'raj menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari, kemudian bertemu dengan Nabi Musa mengatakan naik lagi, minta pengurangan, dikurangi lagi 5, kurangi 5 sampai akhirnya tinggal 5. Ini menunjukkan bahwasanya memang settingannya niku sholat nggih ping 5 niku wau dan 5 ini juga tidak boleh ditambahi jadi 6, jadi 7, jadi 8, tidak boleh. Iki gandeng uripku tercipta untuk ibadah, aku tak ngibadah terus, tidak boleh. Sudah ada ketentuannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai Allah pastikan bahwasanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan untuk kita orang beriman dan waktunya udah tertentu, jadi nggak boleh ditambah-tambahi. Nah, kembali ke sini. Nah, terus piye Mas? Wong kita ibadah ki omong cuman setengah jam, poso ki dari 12 bulan ya cuman sebulan, kurban ki dari setahun ya cuman sekali gitu kan. Haji dari seumur hidup ya cuman sekali, umroh dari seumur hidup ya cuman sekali gitu kan. Zakat setahun pisan, apalagi kalau zakat mal itu kalau punya nisabnya, nek nggak punya ya nggak wajib zakat gitu. Artinya sebenarnya kalau kita ngomongkan perintah untuk ibadah karena dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, jane kan kita itu harus melanggar jane. Tapi apakah seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kayak misal kita punya putra mangkat sekolah, nyo tak sangoni ning sekolah jam itu nganti jam 4 misal ngoten itu jam 3 gitu kan. Kok mlebune mung tekan jam 11 bar niku ngluyur gitu. Dan kita tahu kita mesti marah. Loh, kita kon sekolah kok malah ngelayap. Nah, disitulah anak ini nggak amanah. Maka apakah kita tidak amanah dengan hanya ibadah tadi itu sedikit-sedikit tadi tok? Maka disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya tujuan hidup kita itu bukan dunianya tapi akhiratnya. Nabi SAW bersabda, "Maka nanti dunia hammahu farraqallahu alaihi amrohu." Siapa yang hidupnya ditujukan untuk urusan dunia, wong nyata-nyata sholatnya cuma setengah jam, nyata-nyata puasanya cuma 1 bulan dari 12 bulan, nyata-nyata haji umrohnya cuma sekali seumur hidup, nyata-nyata kurbannya cuma setahun sekali, zakat juga demikian. Berarti kan yang kita maksud umpama kita memaknai ibadah niku nggih nyampung niku kan sedikit banget.
maka sisanya kan kita sibuk dengan urusan dunia. Lah Nabi mengingatkan, maka nanti dunia hammahu, siapa yang kemudian menghabiskan hidupnya untuk urusan dunia, sing dioyak-oyak donya gitu kan, sampai pinten triliun niku sing dijejer enten caksaan niku. Niku sing jenengan tingali ten TV niku nembe 2 triliun dari 11,8 triliun. Jadi sisane niku dereng saged didekek mriku, mergo ramot nggone gitu kan. Nah, faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Makanya orang yang hidupnya itu nggo ngoyak donya ora ndak puas-puas. Nah, tinggal dunia ini mau ke sebelah mana dimaknai duit untuk piro-piro ya kurang. Ngomong ke jabatan dadi apa wae ya pengene luwih meneh gak pernah berhenti. Atau apa ngapunten istri wanita wis duwe pengen meneh gitu kan. Dan karena sudah sing diturutkan nafsu, umpamapun agama membatasi 4 ya ditambahi meneh gitu. Bahkan ya ngapunten nek perlu bojone tanggane ya dijikuk gitu. Dan itu kadang dibungkus nganggo ajaran tertentu. Kowe lak wis melu jamaah iki to, bojomu urung to. Ayo kawin karo sing sak jamaah wae, imbang karo kono. Ngoten niku to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk fokus tentang dunia habis-habisan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, enggak akan ada puasnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan dia akan memandang apapun yang dia dapatkan selalu kurang, fakir. Iki aku didit 1 miliar, piye carane dadi 2 miliar, didit 2 miliar piye carane dadi 4 miliar, 4 miliar piye carane dadi 1 triliun terus. Bahkan napa sing nembe bar divonis niku Zarov Richard itu kan sudah jadi broker kasus ditemeh 1 triliun yo jek brokeri meneh gitu. Jek kurang terus. Padahal sing enek kuwi mungkin enek tikus ngono mungkin dipangan tikus sudah gitu. Karena dia pun enggak bisa menghabiskan itu loh, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataba lahu. Dan parahnya orang-orang yang menghabiskan hidupnya tentang dunia, dia enggak akan mendapat dunia kecuali yang Allah tetapkan. Ngapunten melih, makanya jenengan ningali enten piyai-piyai yang rekoso uripe, ngapunten golek-golek sampah, mungkin kemudian kerja rekoso banget, beca, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita ndelok urip kok rekosone ra karu-karuan gitu kan. Dan ketika kita ingatkan Pak, Mas, Dik, tukang ngamen, nganti enek wong lanang-lanang direwangi nganggo napa niku benges, nganggo wig, terus dodone disuntik solikin niku. Niku mbok kowe salat sibuk golek duit, bahasane kan ngoten to. Mbok leren ling ngamen salat sik, wong iki ora cukup apa meneh dadak dikurangi salat, ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wah rekosone ra karu-karuan, entuke yo namung semonten, bahkan parah melih akhirate lepas. Nah, yang kedua, wa man kanatil akhirah niyatahu, siapa yang kemudian ketika hidup nawaitunya adalah akhirat. Akhirat itu pripun? Oh, aku kerja sebagai kepala keluarga ben iso nafkahi anak bojo, ben mereka makan makanan halal. Loh, itu niat akhirat tuh ngoten niku. Ben anakku pinter, ben nek pinter iso kenal Gusti Allah. Engko nek wis kenal Gusti Allah gen dadi hamba yang sholih. Aku dodol ya jujur, mergo aku ngerti nek jujur ki mujur, nek ngapus-hapus ajur. Bahasa-bahasa seperti itu kita tanamkan dalam mencari dunia. Maka Nabi mengatakan mengkanatil akhiratu niyatahu. Dalam bekerja dia yang dia cari akhirat, dalam berinteraksi dengan orang yang dia cari akhirat, dalam menyikapi orang tua yang dia cari akhirat. Wong kadang orang tua niku nggih sok-sok niku nggih nek dijak ngomong itu sok-sok saurane kan ning kuping panas, sabar iki wong tuaku, ngoten niku. Nah, maka jama'allahu amrohu, maka urusannya yang terpisah-pisah jauh akan dikumpulkan. Ora usah mikir rono-rono dicedhake semua. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, hatinya dipenuhi dengan rasa cukup, kekayaan.
entuk akeh alhamdulillah, entuk sithik alhamdulillah, bahkan ora entuk alias kurang ya alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia didatangkan kepadanya dalam kondisi terhina. Kadang Pak lagi butuh duit ya, karena kita ini berusaha untuk jujur, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, korupsi dan seterusnya, tidak. Tiba-tiba ada yang datang ngekei, tiba-tiba ada yang datang ngeteri, tiba-tiba ada yang datang traktir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini nggih menjadi penjelasan bahwasanya memang benar hidup kita yang dalam bentuk ibadah ritual niku cuman sebentar. Salat nggih namung setengah jam dumugi sak jam wau, poso nggih namung sewulan tok di antara 12 bulan dan seterusnya tadi. Tapi Nabi sudah memberikan kisi-kisi bahwasanya pastikan sisanya itu ketika kamu gunakan untuk mencari dunia, itu pun tetap harus diniatkan untuk akhirat. Nek jenenge niat akhirat niku nek dodol nggih enggak boleh nipu, nek nimbang ya enggak boleh curang, nek megang amanah ya enggak boleh merucut, enggak boleh khianat. Ngoten sampai Nabi mengingatkan ciri orang munafik niku nek janji mlenjani, nek ngomong ngapusi, nek dikei amanat enggak amanah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ten mriku benang merahnya. Nah, kemudian dirumuskan oleh ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna ibadah. Jadi pemahaman bahwasanya ibadah niku namung salat, namung poso, namung zakat, namung haji, umroh, kurban lan sak piturute niku dikoreksi sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan nggih, al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Ibadah itu adalah sebuah istilah untuk semua hal yang kita kerjakan yang Allah dan Rasulnya meridhoi. Jadi kalau seorang muslim kerja, ya Allah ridho. Seorang muslim males, ya Allah nggak ridho. Berarti ibadahnya seorang muslim selain ritual, ya kerja. Seorang istri gitu kan menjaga hubungan baik dengan suaminya, Allah ridho. Nah, itulah ibadah di rumah tangga. Kok wong wedok ngerti kuandani nyauri mari rame bendino, lah berarti Allah nggak ridho. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan minal aqwal. Apakah bentuknya ucapan? Ada ucapan yang bikin gak ridho, ada. Contoh apa? Mengke surah. Nah, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam. Menungso kae ngelarani aku. Jadi Allah bisa disakiti oleh manusia. Bagaimana caranya? Ya subud dahro, mereka mencaci maki masa, wa annad dahru, sedangkan masa itu yang membuat aku. Maksudnya pripun? Dalam Islam semua hari, semua bulan, semua tahun itu baik. Dan di antara yang baik itu ada yang terbaik. Nah, maka ketika dikatakan sasi suro, sasi sial, marai ra apik nek dinikahke putra lan sak piturute, maka itu sebuah penghinaan kepada siapa? Kepada yang membuat bulan, membuat masa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah bahasakan dengan kalimat yu'dini. Kalimat itu menyakitkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang namanya ibadah tentu kita nggak boleh mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita harus kemudian mengeluarkan kata-kata yang di situ mendatangkan keridhaan Allah. Niku dari sisi ucapan. Dari sisi wal a'mal, kata Ibnu Taimiyah, ibadah juga termasuknya di dalamnya adalah ucapan. Maka orang-orang yang berucap ada yang menyakiti Allah. Wal a'mal, perbuatan. Ada orang-orang yang beramal menyakiti Allah. Sinten? Ya orang-orang yang berbuat kesirikan. Neng perapatan nenek kecelakaan digawe sajen.
bertandur gawe sajen, arep nikahke putrane gawe sajen, didik sajen, didik sajen. Terus nek gawe sajen ora mung sithik, akeh sak pirang-pirang gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua proses perjalanan hidup jenengan, ketika jenengan mampu menghadirkan niat ibadah, maka semuanya otomatis berubah menjadi ibadah, senajan itu bukan ibadah dalam konteks ritual. Makanya ibadah akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah semua ritual yang ada tata cara khusus seperti sholat, puasa, haji, umroh, kurban. Dan yang ghairu mahdoh adalah semua kebaikan yang jenengan lakukan, yang di situ jenengan berharap ridho Allah dan Allah meridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena nanti ada orang yang berharap ridho Allah ning Allah enggak ridho. Contohnya napa? Ya wong-wong sing njaluk-njaluk ten kuburan niku lho, donga-donga ning kuburan niku. Jadi nitip donga ning kuburan, dia berharap ridho Allah dengan doa dititipke kepada orang-orang solih yang di kuburan itu. Tapi Allah sudah menyebut di dalam Quran bahwasanya mana butuhu illa linuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah kuburan ini, kata orang-orang musyrik itu. Yang kami lakukan hanya supaya doa kami itu segera cepat nyampe kepada Allah. Tapi Allah bantah, gak ngono kuwi lek ndonga. Ud'uni astajib lakum. Ndonga langsung ning aku, njaluk ning aku tak kabulno. Ora usah nitip-nitip donga. Kalaupun jenengan mau nitip doa, maka titipkan sama orang yang hidup ketika dia sedang melakukan amal kebajikan. Sinten nggih piye-piye yang naik haji jenengan nitip ngedongakno aku ning kono nggih, enggak apa-apa kalau itu. Atau mungkin orang-orang yang jenengan yakini nggih mustajab doanya. Dan mustajab doa ini enggak harus ustadz, enggak harus kiai, enggak harus sinten boten. Jenengan mungkin belum tahu, barangkali ada orang-orang yang ketoknya biasa tapi sebenarnya ketika dia berdoa itu selalu terkabul. Makanya ketika jenengan lihat ada orang yang khusyuk selalu ke masjid sholat, niku nek jenengan punya masalah niku kayak dia 50.000 Mas, Pak, D, Mbah mang dongake kula supaya ngeten mang cobi insyaallah mengke saged. Karena doa orang-orang yang seperti itu terkadang itu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijabnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka murid dari Ibnu Taimiyah juga memiliki definisi atas ibadah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-mahabbatu ma'al khudu' hiya al-ubudiyah alladhi khuliqal khalq li ajliha wa innaha ghayatul hubbi bi ghayati dhulli wa la yasluhu dzalika illa lahu subhanah. Kecintaan yang disertai ketundukan itulah ibadah yang menjadi tujuan manusia itu diciptakan. Karena hakikat ibadah adalah puncak cintanya kepada Tuhannya, Robnya, dengan merendahkan diri. Jadi kalau jenengan bisa melakukan amal apapun dan di situ jenengan berharap pahala di sisi Allah, maka itu terhitung ibadah. Dan semua itu tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok misal jenengan yang masih sekolah atau mas-mas niki misal kuliah sekolah niate golek ilmu ben dadi wong Islam sing pinter, wah niku setiap berangkat sampai lulus terhitung ibadah. Napa meneh niate engko nek pinter wong-wong kampungku meh tak dadekke wong pinter-pinter kabeh. Nah niku wah tambah luar biasa meleh itu. Tapi nek pinter wong kampung meh tak pinteri ya niku klentu nek niku. Nah kemudian ada juga orang yang berdagang niatnya pokoknya aku dagang jujur ben kaum muslimin itu nek toro tuku gula itu ora kelong raketan sak gram ora kelong, malah nek perlu tak punjuli. Aku nek dodol daging bismillah tak beleh dhewe nganggo bismillah karena sing sisa liyane meragukan. Kalau semua niatnya seperti itu, maka semua proses yang dikerjakan orang walaupun enggak bentuknya enggak sholat, enggak puasa, enggak maksudnya dia enggak sedang sholat dan seterusnya ya wongnya sholat ning mboten pas lagi sholat nih, maka semua amal itu terhitung sebagai ibadah. Pramila bahwa ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh niku yang ada ketentuannya, tata caranya, dan itu waktunya, momennya, kemudian jumlahnya, tata caranya khusus. Yang ghairu mahdoh niku sisanya itu ghairu mahdoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lah, yang ibadah mahdhoh ini yang kita kenal sebagai ibadah ritual. Yang ibadah ghairu mahdhoh ini yang kita kenal dengan istilah muamalah. Jadi urutannya sampai seperti itu. Nah, kemudian kaedahnya apa? Kita ngomongkan kaedah ibadah riyen. Jadi ibadah niku enten kalih mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh ini kita kenal dengan istilah ritual atau nggih ibadah niku sendiri. Yang ibadah ghairu mahdhoh itu kita kenal dengan istilah muamalah. Nah, sekarang kaidah untuk ibadah khusus, ibadah ritual itu adalah dikatakan dalam kaidah fikih yaitu al aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah ritual itu sebenarnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Dan saya di depan tadi sudah janji nek jenengan memahami kaidah ini, jenengan akan mudah menjawab paling boten untuk diri jenengan. Nek jenengan dijak niki jenengan akan bisa mudah jawab iki jane entuk apa ora. Kula kei contoh, kula ulangi nggih kaidahnya. Al aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu ndak boleh atau haram kecuali ada perintahnya. Ini ibadah yang ada ritualnya. Sakniki kula tekoki, kula tes. Salat maghrib ping 5 entuk napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena perintahnya 3. Terus misal sholat id jam 12 awan entuk mboten? Mboten. Kenapa? Karena perintahnya kan nglakoni waktu matahari terbit. Contoh meleh, jenengan pas kurban beleh jaran entuk napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena itu kan ibadah khusus. Perintahnya kalau enggak kambing, sapi, domba atau unta. Kan mboten. Nah, jenengan ajeng nyontokke napa meleh? Umroh. Numpak kapal laut boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Karena ketentuannya kan umrohnya, bukan cara kesananya gitu loh. Mengke tangga jenengan mriko nek dugi mriko niku karepe saka Mekah ten Arafah mlaku wegah numpak bis. Alasannya zaman Nabi kon mlaku ngomongnya, padahal Nabi numpak unta gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ibadah. Jenengan ajeng ngangge rumus napa mawon. Nah, silakan. Nah, misal ning kuburan maca Quran, entuk napa mboten? Bingung, mulai bingung. Maca Quran ibadah napa mboten? Ibadah. Berarti kaidahnya apa? Enggak boleh kalau enggak ada perintahnya. Nah, apa meneh dikhususkan macane ten kuburan. Nah, artinya nek jenengan mau melakukan itu gampang, cari dulu perintahnya. Enten mangkat, mboten enten mandek. Nah, gampil. Makanya saya tadi katakan enggak perlu ngapal hadis banyak-banyak. Jenengan hafal kaidah niki urip penak wis to. Nomle jenengan ajeng kei contoh nomle. Sing kaya ibadah jenengan ragu. Wah Mas, kowe wae Mas sing nom aku duding sing tok-tok pekewoh. Rawani malah. Apa Om? Kei contoh apa? Ngoten nggih. Jadi kalau yang sifatnya ritual ibadah niku ada tata cara khusus, bacaan khusus, waktu khusus, hitungan khusus. Itu masuknya ibadah. Jangan dilakukan sampai ketemu perintahnya. Nek enggak ada, stop. Nek ada, lanjut. Nah, niku nek ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalilnya apa kok sampai kaidah ini muncul? Nabi mengatakan, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa sing ngamal niate golek ganjaran ning gak tak contoni, gak entuk apa-apa. Nah, kan memang eman gitu kan.
Iman-iman kalau kita nggak dapat apa-apa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus jenengan fahami kaidah ini nggih akan menjaga jenengan, nek jenengan faham, sekali lagi faham ya bagaimana cara mendudukkannya. Iki ibadah apa ora? Saiki kula tekoki, aku yo kadang terlintas kadang mboten. Di dalam Islam ada namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa di hari-hari putih. Nah, dalam Islam hari-hari putih niku tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Mergone mungkin tanggal 15 niki bulan niku bunder seser padang bulan padange kaya rino kan ngoten to. Nah, niku puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah. Lah, orang Jawa, wong Jawa duwe poso mutih. Mbuh tanggale pinten kula mboten mudeng, tapi ngomongnya sing dipangan sego putih, banyu putih gitu kan. Pokoknya kabeh-kabeh putih gitu. Pertanyaan saya, poso mutih ala orang Jawa boleh apa enggak? Pak, boleh apa enggak? Boten. Kenapa? Karena puasa itu kan ibadah. Ketika ibadah tata caranya sudah merumuskan sendiri dan tidak ada contohnya, ya tidak usah dilakukan gitu. Tapi nek umpami jenengan pas poso Ayyamul Bid delalah ning omah duwene ya mung sego putih karo banyu putih, ndak apa-apa. Dong mboten dibedakan. Ketika jenengan melakukan sesuatu karena meyakininya, padahal jenengan mampu nganggo sego putih lawuh ayam, sego putih lawuh macam-macam jenengan mampu. Ning jenengan meyakini afdoliyahnya kudu sego putih karo banyu putih tok, pokoknya putih-putih gitu kan. Atau nek tahu ya ora etok digoreng tahu putih mentah gitu. Nah, maka itu nggak boleh gitu kan. Kenapa? Karena tadi kaidahnya hukum asal ibadah itu nggak boleh sampai ada perintahnya. Nah, perintahnya itu puasa saja tanggal 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Nah, ritual tambahannya dengan makan makanan yang putih, minuman putih, nek perlu yo nganggo klambi putih, ketu putih, itu ndak ada. Karena ndak ada, maka yang itu jenengan singkirkan, jenengan lakukan puasanya saja mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng enten melih dalilnya, tambahannya tentang kaidah ini. Ada 3 orang pemuda yang dia merasa masih muda dan harus hidup di dalam peribadatan terus-menerus. Mereka berjanji, aku pengen sholat terus wegah turu sholat tahajud. Sing siji, aku pengen poso terus ora buka. Sing ketelu, nggak tahu ini pilihannya mas-mas ini apa enggak. Aku pengen jomblo terus mau nikah gitu katanya. Nah, Nabi mendengar itu, Nabi marah. Loh, aku lho Rasul, yo poso yo buka, yo sholat tahajud yo turu, bahkan aku ki yo nikah gitu kan. Sampai Nabi mengatakan faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nek kowe gawe rumus dhewe ya wis kowe dudu anak buahku, kowe dudu anggotaku, kowe dudu umatku. Coba. Itu kan sebuah kondisi yang kita harusnya berpikir ngoten lho Pak. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini kita harus mikir iki ibadah apa ora. Oh iya iki mau dadak maca iki ping semene, dadak dilakoni ning kene, terus carane dadak ngubeng-ngubeng ngene, gerakane kudu ngenang ngene. Nek pun ngoten berarti niku ibadah. Pertanyaan berikutnya, dalile nek napa mboten? Nah, enggak ada, stop Pak. Stop. Tapi nek enten sumangga lampahi, lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku kaidah untuk ibadah. Nah, kaidah yang kedua untuk muamalah. Nah, niki pun ujung materi. Nah, nanti tinggal jenengan terapkan, jenengan pakai niki kaidah seumur hidup jenengan sampai jenengan wafat. Ya, kaidah yang kedua, al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam muamalah ibadah mahdoh itu boleh kabeh entuk. Illa madala dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Berarti kebalikannya ibadah mahdoh tadi. Nah, ibadah mahdoh tadi semuanya nggak boleh kecuali ada perintahnya. Nek muamalah semuanya boleh kecuali ada larangannya. Contoh, kula contoh nih meleng ngombe banyu tegan entuk mboten Pak? Angsal. Kenapa? Ora enek larangane. Ngombe banyu udan entuk napa mboten Pak? Angsal, karena enggak ada larangannya. Ngombe banyu tape entuk ora Pak?
Pak, angsal. Kenapa? Gak ada larangannya. Nah nek banyu tape ini disimpen sesasi untuk apa? Pak, ayo Pak, entuk enggak boleh. Kenapa? Banyu tape sesasi wis dadi ciu. Enggak boleh. Makanya jenengan nek ajeng mundhut legen niku lho, botolnya kan botol aqua niku to. Niku enten sing cek bening ngenten iki jenengan tuku entuk, napa mulih pas kuwi langsung dipecah langsung diadai entuk. Tapi nek jenengan milih sing rodok mrene sing warnane putih susu kae, itu ndak boleh niku pun dadi tuak, Pak. Ngoten. Niku bagaimana kemudian kita bisa memahami hukum asalnya benda yang sama awalnya boleh jadi nggak boleh, kan ada larangannya. Larangannya di mana? Memabukkan. Nah, jadi larangan pada minuman itu yang memabukkan. Makanya nanti nggih podo-podo bahane tanduran nggih dari beras, dari ketan, dari sake atau dari tua, nanti dari apa si slegen tadi dari tua, nanti dari tebu dari ciu, nanti dari anggur itu nek diperes diombe angsal. Tapi nek dadak dikei ragi disimpan sebulan itu sudah di anggur wine itu ndak boleh, Pak. Pripun? Ya nek ciu di kulkas itu tetap ciu toh, Pak. Jadi artinya gini, ketika itu air tape gitu, itu mesti akan ada proses fermentasi dari bakteri. Nah, sehingga masuknya ke dalam kulkas itu cuman memperlambat tapi proses tetap jalan. Artinya kalau itu di luar, misalnya, kula nggih ra tau ngitung, misal nek di luar seminggu niku pun dadi ciu, dadi sake, dadi minuman, maka mungkin nek ten kulkas itu 2 minggu, 3 minggu baru jadi. Makanya tetap ujungnya nanti jadi. Makanya jenengan sing duwe tape gek ndang dipangan apa digoreng apa kayak tanggane gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, hal-hal seperti ini perlu jenengan pahami. Nah, kula tekoki meleh tak niki. Ayam angsal napa mboten? Angsal. Terus babi angsal napa mboten? Mboten, haram toh. Lah, ayamnya digoreng nganggo minyak babi angsal napa mboten? Mboten. Jadi ayamnya halal tapi menjadi haram karena digoreng pakai minyak babi. Nah, kerja misal jadi satpam angsal napa mboten? Angsal. Kok satpame ning diskotik angsal napa mboten? Mboten, mergone sing dijogo tempat haram. Mboten. Dong mboten. Dadi sopir angsal napa mboten? Angsal. Nyopiri gali angsal napa mboten? Mboten. Dadi jenengan sing dadi sopir nggih ampun nyopiri wong-wong ra cetha ngoten niku. Dadi kurir angsal napa mboten? Ngirim paket angsal. Maketi narkoba angsal napa mboten? Mboten. Kenapa? Ya kita dilarang makan narkoba yang memabukkan, otomatis menjadi fasilitatornya ya ndak boleh gitu loh, Pak. Makanya ketika jenengan paham kaidah ini penak ora usah dadak ngenteni dalil. Makanya nek kemudian nggih jenenge wong ra mudeng takok to sama gurune, apa hukum makan anjing? Ngene guru ndak tekok golek ana ning Quran ya, sing tekok ya tambah males to. Wong aku tekoke pengen jawaban cepet malah kon golek Quran dhewe gitu. Nah, saat ini pertanyaan itu bisa jenengan jawab saat ini. Makan anjing boleh enggak? Mboten. Kenapa? Ada larangan makan anjing? Enggak ada. Nah, kemana kok jadi dikatakan enggak boleh? Ya, karena Nabi melarang dalam arti melarang makan binatang yang bertaring. Nah, ketika binatangnya bertaring, nah tinggal anjing itu bertaring apa enggak? Oh, ternyata bertaring. Ya udah, enggak usah ditandai, kuwi dudu taring kok, kuwi mung untu sing modot, ya padha wae to, gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun tak niki jenengan ajeng tekok napa? Kula jawab dengan kaidah 2 niku. Enten mboten ra enek mulih aku. Ndra, tekok Ndra. Mewakili bapak-bapakmu iki lho, Ndra. Ayo Mas Tris, tekok Mas Tris. Oke, mangan biawak entuk ra, kali dol jembluk keh biawake. Pertanyaannya, biawak bertaring apa enggak? Enggak.
taring gendah mosok nek anu po dadak dicekelke ganti cokot. Situ satu itu. Kemudian yang kedua nggih, dia pemakan bangkai. Makan bangkai itu mengindikasikan bahasanya ini binatang yang tidak baik. Nah, maka itu juga tidak boleh yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah membolehkan binatang namanya dob. Ning dalam terjemahan kitab-kitab ini terjemahke bahasa Indonesia dob niku diterjemahke biawak. Aku kleru jane. Dob niku mboten biawak, dob niku kadal gurun. Kadal gurun niku panganane tanduran. Jadi nek dikiyaske, dianalogikan ke biawak niku klentu. Walaupun podo-podo sikile papat duwe buntut dawa, bentuke meh mirip, tapi dob kalih biawak niku benten. Soale siji mangan sayur, siji mangane batang. Lah lalu dob niku nek jenengan pengen mangan sing kaya dob ten Indonesia niku sing nyedaki niku mboten biawak tapi iguana. Dadi nek jenengan pengen mangan dob niku wau, nah, sing mirip ngoten niku iguana. Jadi jenengan nek gadah rencang napa sederek duwe iguana gede, beleh wae, Bro. Ngoten napa ngoten napa? Paling kon bayaran sik ji setengah lagi tak belehke. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah niku, ada yang mau nanya lagi? Apa? Bekecot. Oke. Kaidahnya tadi semuanya boleh. Muamalah niku berarti panganan, minuman, gawean, pakaian, semuanya boleh kecuali ada larangannya. Bekecot, adakah larangannya? Tidak ada. Pengkiasan atas binatang yang dilarang seperti bekecot, ya tidak ada. Berarti bekecot, keong sawah, angsal itu. Mong tinggal jenengan gila napa mboten. Kan enten piyai nek mangan ngoten niku terus muntah, nek sing ngoten niku sebaiknya jangan makan. Pun ajeng nyoba napa meleh? Cecak, oke. Semuanya boleh kecuali ada larangannya. Dalam kasus cecak banyak dalil yang memerintahkan untuk dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh untuk dimakan. Contohnya cecak, tikus, ulo niku enten dalil perintah untuk membunuhnya. Jadi nek enten perintah ken mateni tidak boleh dimakan. Dong mboten. Jadi jenengan sing biasa ngemploki cecak pang prei riyen. Ganti liya, ganti ngemplok napa gitu. Enten meleh? Tekek ya padha, tekek niku padha kaya cecak, ra etuk. Nah mulai, ya ora kudu panganan, napa? Kerja ikut orang kafir. Larangannya ada enggak? Nah, tidak ada selama ada selamanya. Selama jenengan waktu kerja itu tidak diatur-atur terkait ibadah. Ketika misal saya pernah punya santri niku sanjang sama saya, dulu pernah kerja sama orang kafir di Jakarta Utara. Niku Jumatan nih gantian. Kowe jatahmu Jumat ganjil, sing kowe Jumat genep. Nek ngoten niku mboten angsal. Atau misal nggih ibu-ibu putrine kudungan terus melu wong kafir, kowe nek pengen kerja kene rasah kudungan, itu ndak boleh. Kayak sebagian rumah sakit non muslim di Solo niku nek pas jenengan mlebet perawate ra kudungan, engko ning parkiran do nganggo kudung. Lah sing ngoten niku mengke garwane ditekoki. Atos-atos nggih. Ngoten niku enggak boleh nggih. Pun enten meleh pun adan. Nek enten kula jawab, nek mboten kula cekapke. Pun malah pun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan nggih. Sekali lagi dua kaidah niki jenengan hafalkan, jenengan pahami nggih. Hukum asal ibadah itu ndak boleh kecuali ada perintahnya. Hukum asal muamalah itu semua boleh kecuali ada larangannya. Jenengan hafalkan, jenengan pahami dengan baik, insya Allah nggak akan bingung dalam menghadapi kehidupan, apalagi ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh, membawakan dalil yang aneh-aneh, membenarkan apa yang aneh dari pemahaman yang aneh yang dia fahami. Mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana